Selamat datang di channel Dere Production dan untuk kali ini saya akan membuat video tutorial tentang Photoshop ya teman-teman. Dan untuk kali ini karena banyak yang request dibuatkan video tutorial tentang konsep dasar seleksi dalam Photoshop ya teman-teman. Jadi akan saya jelaskan step by step dan video ini terkhusus untuk pemula teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah tingkat menengah atau mahir jangan lihat video ini ya. Ini khusus untuk pemula. Oke teman-teman. Dalam mendesain itu tentunya kita harus membuat lembar kerja kita dulu ya. Dalam Photoshop itu disebut dengan kanvas. Dan untuk membuat kanvas caranya ada beberapa cara. Kita bisa klik file kemudian new ya, akan tampil seperti ini atau bisa klik di sini create new. Jadi sama aja teman-teman ya. Nah, yang paling diperhatikan nih teman-teman ada jendela seperti ini. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan width ya. Width itu adalah ukuran lebar teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menentukan ukuran lebarnya berapa, kemudian height artinya tingginya berapa, maka teman-teman harus tentukan dulu satuannya. Ini yang paling penting, satuan. Karena pada teman-teman yang baru belajar Photoshop kadang-kadang kita bilang misalkan ukuran 1080 dikali 1080, tapi satuan kita berbeda. Saya yang mengajar satuannya sentimeter, pixel, tapi teman-teman menggunakan milimeter. Otomatis nanti akan berbeda juga ukuran size-nya ya. Jadi yang paling diperhatikan pertama adalah ukuran terlebih dahulu teman-teman. Pastikan di sini ukurannya sesuai dengan teman-teman pilih ya. Mungkin untuk latihan ini kita akan mulai dengan ukuran pixel aja teman-teman ya, atau sentimeter aja deh. Yang paling lumrah kan biasanya sentimeter. Oke ya. Kemudian untuk ukuran width-nya ini adalah lebar tadi yang saya katakan teman-teman. Misalkan dalam contoh ini kita akan membuat ukuran ya misalkan 30 cm ya teman-teman. Kemudian untuk lebarnya, sedangkan untuk tingginya ini kita buat misalkan 40 cm. Misalkan ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya apa? Ini adalah resolusi. Resolusi ini sangat penting sekali dalam sebuah desain ya, atau dalam soal pengolahan grafis khususnya image ya. Kalau di video mungkin bisa dikatakan resolusi ini sama dengan frame rate ya. Misalkan 60 fps atau 30 fps. Artinya semakin besar ukuran angka fps-nya, maka videonya akan semakin tajam, jernih ya. Sama halnya seperti ini teman-teman, resolusi ya. Jadi resolusi ini semakin besar angkanya, maka gambarnya akan semakin tajam, warnanya akan semakin keluar ya, atau saturasinya akan semakin tinggi ya, atau semakin kontras ya. Jadi untuk resolusi ini teman-teman harus bijak dalam menggunakannya. Biasanya untuk dalam hal-hal desain grafis itu maksimal kita ada di resolusi 300 itu maksimal teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kapan sih kita menggunakan angka untuk resolusi yang pas. Jadi begini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan membuat desain spanduk ya atau baleho, intinya teman-teman mendesain untuk percetakan-percetakan seperti itu, maka teman-teman gunakan resolusi paling tidak di bawah 100 ya. Atau kalau mau naikin dikit 150 lah, karena sifatnya resolusinya adalah semakin besar ukurannya ya angkanya, maka dibutuhkan space atau sumber daya PC yang semakin besar seperti prosesor, memori ya, kemudian grafiknya atau VGA-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau desain dengan ukuran yang besar ukurannya, misalkan dari 1 meter, 3 meter dicetak menggunakan mesin-mesin industri ya seperti plotter ya, atau bukan mesin printer rumahan ya yang kayak kita di rumah seperti itu, atau nanti mau dicetak di percetakan yang menggunakan mesin besar, maka gunakanlah resolusi yang bijak, misalkan 100 atau 75 lah seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman desain dengan tujuan dicetak menggunakan printer rumahan ya, kayak misalkan Epson, Canon yang tipe-tipe rumahan lah, intinya yang ada di rumah ya. Itu masa teman-teman bisa menggunakan resolusi 300 atau misalkan hanya untuk menampilkan di sosial media aja tanpa dicetak, misalkan di Instagram, poster gitu ya, misalkan Instagram atau Facebook atau TikTok ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan resolusi 300 ya, karena tujuannya hanya sekedar view doang ya, itu nggak masalah. Untuk latihan ini kita menggunakan di angka 300 saja teman-teman ya. Kemudian di bagian di sini ada bagian color mode ya. Color mode ini kalau intinya aja ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah RGB dan yang kedua adalah CMYK. Kapan kita menggunakan CMYK? CMYK itu kita gunakan ketika kita mendesain dengan ukuran yang besar, dicetak menggunakan mesin industri yang besar, yang gede-gede gitu ya, kayak spanduk, baleho. Nah, itu kita bisa menggunakan warna-warna CMYK karena pada dasarnya alat-alat mesin tersebut supportnya hanya di
color CMYK. Kemudian kalau kita tujuannya mendesain untuk misalkan undangan ya, menggunakan printer-printer rumahan ya, kayak undangan, kemudian poster-poster dengan ukuran A4 ya, dicetak menggunakan printer di rumah kita gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan warna RGB. Atau mungkin mau ditampilkan tadi ya di sosial media kayak di Instagram, kemudian Facebook. Nah, itu menggunakan RGB. Bedanya apa RGB sama CMYK? Kalau dari segi fisik itu kelihatan ya, dari segi penglihatan, warna RGB itu dia lebih kontras, saturasinya lebih keluar ya kan. Tapi kalau CMYK itu dia lebih cenderung kelihatan pucat seperti itu teman-teman. Jadi dalam kasus ini kita pilihnya RGB aja buat latihan ya. Kemudian kita klik create ya. Seperti itu. Maka ini adalah hasilnya. Mana nih prosesnya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya. Saya ulangi lagi teman-teman. Misalkan file new, teman-teman ingin buat ukurannya A4 ya, misalkan ya udah tinggal teman-teman klik di bagian sini. Ada template-nya ya, misalkan di bagian print. Nah, ini ada letter legal, ada A4, ada A6. Nah, ini tinggal dipilih aja A4 kalau misalkan mau A4 ya. Kita create aja. Misalkan ya seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan, apakah kanvas yang dibuat ini misalkan kita salah ukuran nih, terus kita mau rubah ukuran lebar atau tingginya. Masih bisa diubah ya teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman belum membuat objek terlebih dahulu ya. Kalau belum membuat objek, teman-teman bisa klik di menu image ya. Kemudian image size. Oke, tinggal teman-teman ubah di sini ukurannya ya. Ini ada tanda seperti rantai teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk mengikat. Jadi kalau misalkan saya klik, kemudian ada garis seperti ini teman-teman. Artinya apa? Ketika width-nya ini saya ganti, misalkan dari 30 menjadi 50, maka nilai height-nya juga akan bertambah sesuai dengan penambahan pada ukuran lebarnya. Jadi perbandingannya itu dia akan berubah dengan perbandingan selisih yang sama ya. Tapi kalau misalkan teman-teman maunya width-nya misalkan dari 50 mau dibuat jadi 30 ya. Kemudian height-nya misalkan 20, tapi kalau diganti 20 nanti width-nya keganti. Nah, artinya apa? Teman-teman hilangkan dulu atau klik dulu rantainya baru bisa dibedakan sesuai yang kita inginkan. Misalkan 30 sama 20. Nah, seperti itu. Ya, resolusi pun masih bisa diganti. Intinya apa yang sudah kita buat ya, kanvas yang sudah kita buat itu masih bisa digonta-ganti ukurannya, oke? Kemudian kita klik oke. Tapi kalau teman-teman sudah punya objek ya, sudah punya objek gitu ya, bisa teman-teman gunakan image kemudian canvas size ya. Jadi objek itu apa? Objek itu misalkan ada gambar, ada teks ya, ada shape ya seperti itu. Nah, itu berarti objek ya. Nanti ada layer-layernya banyak tuh. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan canvas size. Jadi dia akan menambah kanvasnya. Tadi kalau image size nanti yang akan terganti ya objek itu juga. Misalkan kalau ada gambar ya gambarnya juga akan berubah. Tapi kalau canvas size yang berubah itu adalah kanvasnya aja. Contoh nih, contoh ya kita langsung aja nih biar kita tidak membayangkan angan-angan yang tidak terlihat. Oke, misalkan ini ya saya punya gambar. Saya masukkan nih teman-teman, kayak gini. Ini kalau saya pilih image size, saya ganti dari, ini saya klik aja ya, saya samain. Dari 30 ini saya ganti ke angka 50. Ketika saya oke, maka size-nya dengan kanvasnya akan berubah. Ya, saya ulangi kembali. Kalau saya menggunakan canvas size, kemudian saya ganti di sini width-nya 50 sama tadi, ini 30. Maka yang berubah adalah apanya? Kita coba klik oke. Yang berubah hanya kanvasnya aja teman-teman. Tapi objek yang ini tidak berubah. Itulah perbedaannya. Paham ya teman-teman ya? Oke, untuk latihan ini kita kasih ukuran ini. Kita ubah dulu ya. Ini kita hapus aja dulu. Image canvas size. Kita kasih kanvasnya, misalkan ini 40 width-nya, kemudian height-nya kita kasih angka 40. Jadi persegi aja dah, 40 kali 40. Oke, seperti ini. Ini kan kelihatan ada hitam sama putih. Kenapa seperti ini? Coba kita ulangi. Image canvas size. Kenapa ada warna ya? Karena tadi canvas extension color background-nya kita pilih hitam. Saya ulangi teman-teman ya. 40 width-nya, height-nya 40. Nah, ini kalau mau warna putih sama seperti di belakang, ya ini teman-teman ganti dulu menjadi warna putih. Ya, maka nanti kalau saya oke, ya putih juga. Kalau merah, merah juga. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, berikutnya. Kita memasukkan gambar dulu nih. Untuk memasukkan gambar di Adobe Photoshop, caranya juga banyak. Bisa file, kemudian place embedded, atau drag and drop. Bedanya begini. Misalkan di sini saya punya gambar jeruk. Kayak begini. Nah, kita menggunakan cara yang pertama yaitu drag and drop. Artinya apa? Klik kiri tahan di gambarnya, geser ke Photoshop, kemudian lepas. Itu namanya drag and drop.
dia akan masuk ke dalam teman-teman ya. Tapi kalau place embedded ya, file, place embedded, kemudian panggil gambar jeruk tadi. Ya sama caranya teman-teman, dia juga masuk ya. Bedanya, kelebihannya menggunakan drag dan place embedded ini, ukuran lebarnya akan menyesuaikan ukuran kanvasnya. Jadi kalau misalkan gambar jeruknya lebih gede, ukurannya dibandingkan kanvasnya, ketika kita menggunakan place embedded, maka ukurannya akan menyesuaikan lebar dari kanvasnya. Jadi nggak bablas teman-teman. Nah, beda lain ceritanya seperti ini. Misalkan ya, tadi kan file plus embedded, tapi sekarang kita coba dengan file open. Nah, ini beda teman-teman. Ketika saya klik open, kemudian saya panggil gambarnya, maka dia akan membuat menu kanvas, menu tabs yang berbeda. Jadi ini yang kanvasnya, ini yang jeruknya. Berbeda kan teman-teman? Nah, jadi kalau misalkan ini mau taruh, ini jeruk ini mau bawa ke kanvas ini, otomatis kita bisa drag and drop seperti ini. Gunakan move tool, klik, ini diklik, klik kiri tahan, geser ke tab ini, baru kita lepas di dalam. Nah, ini kalau kita lihat, dia punya ini kelebihan nih kelebihan ya. Ada lebihnya ya. Ya tadi, karena kita menggunakan sistem file open. Jadi kalau mau masuk ke dalam kanvas langsung, ukurannya menyesuaikan, gunakan file, apa itu teman-teman, plus embedded, atau menggunakan folder ya, cari drag and drop. Jadi begitu caranya. Paham ya teman-teman ya? Oke, next berikutnya. Tadi yang saya katakan kita akan membuat semacam seleksi dalam Photoshop ya. Nah, ini saya akan kasih warna dulu nih teman-teman backgroundnya biar kita tidak bingung ya dengan background asli dari gambarnya. Begini caranya. Ini background, kita ganti warna ya. Kita hilangkan dulu tanda ininya, gemboknya. Caranya klik 2 kali, klik. Oke. Nah, begitu. Ya, kita ganti warna misalkan di sini teman-teman. Kita klik di atas warnanya, kasih warna hijau aja deh, hijau terang. Oke, kemudian kita siram di dalam backgroundnya menggunakan ini. Klik kiri tahan, pilih Paint Bucket Tool ya. Paint Bucket Tool ini dia gambarnya itu kayak ember miring gitu ya. Bukan otak yang miring ya teman-teman ya. Kemudian pastikan teman-teman berada di bagian layer 0. Jadi layer 0 itu yang ini. Layer 1 itu yang ini ya. Oke, hilangkan matanya untuk menandakannya ya. Kita klik di bagian layer 0, kita klik di dalam. Nah, begitu. Oke, ternyata backgroundnya di gambar jeruk ini adalah putih ya. Yang hijau ini adalah latar belakangnya. Oke teman-teman, ini yang perlu saya tegaskan lagi satu hal sebelum masuk ke seleksi, kita harus pahami dulu tentang konsep layer. Kalau Photoshop itu konsep dasarnya adalah layer. Layer itu bisa diibaratkan sebuah plastik yang transparan teman-teman dan saling bertumpuk. Jadi kalau misalkan ini kan berarti si jeruk ya, jeruk yang ini menutupi background hijau. Kalau misalkan teman-teman mau tarik ke, misalkan saya buat objek lagi ya biar nggak bingung. Misalkan teman-teman, atau saya panggilkan gambar lagi deh. File, place embedded, saya kasih gambar yang lain. Misalkan gambar apel nih, ya, atau gambar orang ini aja. Nih, Siti Komariah. Ya, nih, Siti Komariah kita masukin. Nah, nih. Nah, maka kita akan mendapatkan 3 layer. Layer 0 yang warna hijau, layer jeruk, sama layer Siti Komariah. Ini, ya kan? Nah, Siti Komariah berada di atas jeruk. Artinya apa? Dia menutupi si jeruk. Kalau teman-teman mau jeruknya di atas Komariah, maka yang layer jeruk ini teman-teman geser ke atas. Klik kiri tahan, geser ke atas. Nah, dia akan menutupi si Siti Komariah. Paham ya teman-temannya konsep layer itu. Jadi layer yang ada di sini intinya yang mau saya tegaskan bahwa layer yang ada di sini bisa digeser-geser dan diposisikan. Caranya kayak tadi, ini klik tahan, klik kiri tahan, geser ke atas, belum lepas begitu. Oke, paham ya? Oke, kita next ya. Itu nama konsep layer ya. Oke, kita hidden dulu nih, dihilangkan matanya, ini dihilangkan. Oh, yang ini aja dihilangkan si model orang ini. Nah, teman-teman, ini kan ada 3 layer. Ini masih mending 3 layer. Kalau saya desain kalender dan lain sebagainya itu biasa bisa sampai 30 atau puluhan layer lah. Itu kita akan bingung nyarinya nih ya. Kita akan scroll ini cuma 3, masih sedikit. Nah, gimana cara cepatnya kita menuju ke layer yang pas? Misalkan nih, saya ingin ke layer jeruk ya. Saya tampilkan Siti Komariahnya dulu. Ini saya ingin menuju ke layer Siti Komariah, berarti kan layer yang ini. Tapi posisi kita di layer 1. Cara cepatnya begini teman-teman, ada 2 cara. Pertama, kita klik kanan di bagian layernya, objek layernya. Misalkan mau yang Siti Komariah, arahkan ke bagian gambar Siti Komariah. Klik kanan. Nah, yakin dan percaya teman-teman, yang paling atas itu adalah layernya. Kita klik. Nah, dia langsung otomatis ya. Saya ingin ke layer jeruk. Teman-teman klik kanan. Yang paling atas adalah layer jeruk. Yakin dan percaya. Kita coba buktikan.
Oke, benar ya teman-teman ya, seperti itu. Itu cara pertama. Cara yang kedua nih lebih cepat lagi, kita menggunakan kombinasi tombol ya. Namanya adalah tombol CTRL. Misalkan begini, saya ingin di layer jeruk. Ini kan dia lagi menyorot di layer Siti Komariah, cewek ini toh. Kalau mau ke jeruk kita pakai tadi, CTRL tahan di keyboard, kemudian klik kiri pada layer yang ingin dieksekusi. Misalkan jeruk. Klik. Nah, dia langsung pindah ke jeruk. Saya CTRL lagi tahan, saya klik di Siti Komariah. Klik, dia langsung ke Siti Komariah. Ini untuk memudahkan teman-teman dalam mendesain nanti ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi tombol yang paling cepat tadi menggunakan CTRL tahan, klik layer yang dituju. Paham? Oke. Next berikutnya. Nanti kalau teman-teman kurang paham, ulangi aja nih video ya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tools yang sering digunakan ya dalam mendesain, yaitu memperbesar ukuran view-nya dan memperkecil ukuran view-nya. Ingat teman-teman, yang diperbesar, yang diperkecil itu adalah view-nya, bukan gambarnya, bukan ditarik gambarnya besar bukan, tapi yang saya maksud adalah view-nya. Ini penting sekali. Ya, kita harus tahu shortcut-nya biar nanti kalau mendesain lebih cepat. Contoh, saya ingin menyeleksi jeruk yang sudah tak kupas ini, sudah tak potong. Nah, caranya gimana? Ya, kita seleksi ya, tapi kan terlalu kecil nih tampilan view-nya. Kita menggunakan kontrol tahan atau CTRL di keyboard tahan, kemudian tekan plus sekali, tombol plus di keyboard. Dia memperbesar, ya dah? Plus lagi, memperbesar sampai ukuran yang kita inginkan. Kalau sudah ya udah lepas tangannya kalian ya. Oke, paham ya. Kemudian untuk menggesernya, teman-teman jangan gunakan begini. Gini ya, ini kelamaan teman-teman ya. Cara cepatnya gimana untuk menggeser posisi kanvasnya? Teman-teman bisa gunakan spasi. Tekan spasi tahan. Jadi spasinya ditekan, tahan jangan dilepas. Gunakan mouse ya. Klik kiri tahan, teman-teman tinggal geser-geser. Nah, ini ya. Oke, paham ya? Jadi kombinasi ini selalu digunakan dalam mendesain. Ctrl plus memperbesar view, Ctrl min memperkecil view, spasi tahan untuk menggeser posisi kanvasnya. Ingat, posisi kanvas bukan objek. Ini hanya view-nya aja. Oke, itu wajib teman-teman tahu dan coba. Kalau udah bisa, kalau udah paham, langkah berikutnya kita akan membahas tools seleksi dalam Photoshop ya. Saya akan jelaskan semua satu persatu dan saya akan langsung mendemokan. Nanti teman-teman ketika di lapangan ingin menyeleksi objek tinggal disesuaikan dengan kondisinya. Karena masing-masing tools seleksi itu memiliki ciri khas masing-masing. Kapan digunakan pada saat situasi apa. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Kita coba yang pertama ya. Di bagian atas ini adalah move tool. Bagian bawahnya ada kayak kotak seleksi ya. Ini disebut dengan kita klik kiri tahan rectangle marquee tool. Fungsinya adalah untuk menyeleksi objek kotak ya, dari gambar ini udah kelihatan. Ini kayaknya cepat aja penjelasannya. Contoh nih, saya ingin potong ini jeruknya jadi kotak ya. Kita ke layer 1 dulu atau saya kasih nama dulu teman-teman. Klik layer 1, klik 2 kali di bagian namanya, klik ganti jeruk. Kemudian yang cewek ini saya kasih nama klik Siti ya. Oke, kemudian layer round ini saya kasih nama BG, artinya background. Nah, biar nggak bingung nanti nyebutinnya. Kita klik layer jeruk ya, kemudian kita pilih rectangle. Nah, satu hal lagi. Sebelum teman-teman menyeleksi, ada bagian namanya feeder. Ada di bagian sini, namanya feeder. Tulisannya feeder. Ini ada angkanya teman-teman. Bedanya begini, kalau teman-teman isi dengan angka 0, saya ketik 0, kemudian enter, maka dia akan menyeleksi dengan kasar. Contoh, saya seleksi seperti ini, ya. Kemudian saya seleksinya agak kecil aja. Maaf ya. Kemudian saya tekan delete, saya hapus untuk eksekusinya delete. Hasilnya begini teman-teman, saya perbesar ya. Saya perbesar, Ctrl plus. Nah, hasilnya begitu ya, oke. Kita hilangkan seleksinya, Ctrl tahan D. Jadi untuk menghilangkan seleksi Ctrl D. Nah, sekarang saya menggunakan seleksi kotak yang sama, cuma feedernya ini saya kasih angka 5. Kemudian saya enter. Saya seleksi lagi di sampingnya, kemudian saya lepas. Saya hapus sama eksekusinya. Teman-teman bisa bedakan apa yang membedakan? Nah, ini. Yang membedakan adalah kalau 0 dia kasar bagian pinggirnya, kalau dia kasih angka lebih besar atau lebih kecil, intinya dikasih angka ya, maka bagian pinggirnya akan semakin halus ya. Nah, semakin besar angkanya, dia akan semakin halus begitu ya. Jadi, berapa angka feedernya? Sesuaikan aja. Coba dulu kalau kurang ditambah, kalau lebih dikurangi. Paham ya? Oke, next berikutnya ini kita kalau cara mengembalikan atau undo ya, biasa orang bilang harusnya undo, tapi kebanyakan orang Indonesia bilangnya undo ya. Caranya tekan Ctrl Z ya, Ctrl Z, Ctrl Z.
Ctrl Z sampai sesuai dengan yang kita inginkan ya. Menghilangkan seleksi tadi apa? Ctrl tahan D. Oke, paham. Berikutnya, kita klik kiri tahan di bagian seleksi ini, kotak klik kiri tahan, nanti ada bagian yang namanya elliptical merquite tool. Ini udah jelas bentuknya bundar. Artinya apa? Menyeleksi ukuran bentuk yang lingkaran seperti ini. Kalau dipotong ya lingkaran. Oke, paham ya? Biar lingkarannya persisi, gunakan shortcut apa? Nah, ini. Kita bisa gunakan shortcut Shift ya, Shift. Jadi tekan Shift tahan, kemudian klik kiri, maka kita akan menghasilkan lingkaran yang sempurna seperti ini, ya. Ya, lingkaran yang sempurna. Paham ya? Oke, next. Tadi tambahannya adalah shortcut Shift dipakai untuk bisa mendapatkan seleksi yang simetris. Oke. Berikutnya kita klik lagi kiri tahan. Di sini ada bagian single row sama single column, ini jarang dipakai, nggak usah dibahas ya. Kita ke bagian tools yang ketiga teman-teman. Klik kiri tahan. Di sini ada bagian lasso tool, polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool. Ini kita pakai yang versi Photoshop 2000 berapa nih? 2019 ya. Nanti di 2020 ke atas itu ada satu lagi namanya kalau nggak salah subject area. Nah, tapi kita bahas yang 3 aja nih ya. Pertama di lasso tool ya kita pilih, klik kiri tahan, pilih di lasso tool. Lasso tool ini memang lasso ya. Lasso itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya tali. Jadi bukan, mohon maaf, bukan lasso dalam artian suku Sulawesi ya, bukan itu ya. Itu nanti kasar artinya ya. Jadi ini tali. Cara kerja gimana teman-teman? Begini. Misalkan saya seleksi jeruk nih. Caranya begini. Klik kiri tahan, klik kirinya jangan dilepas di mouse, tahan terus. Tahan klik kirinya baru teman-teman geser sesuai dengan area bentuknya. Paham? Ini cara kerjanya. Nah, misalkan saya percepat ya, saya kasih ketemu begini, kemudian saya lepas. Lepas di dekat titik pertama. Nah, dia akan terseleksi. Oke? Kemudian saya delete. Gitu hasilnya. Paham ya? Jadi, lasso tool ini digunakan untuk menyeleksi dengan kriteria adalah tekan klik kiri tahan, cara kerjanya maksud saya. Kemudian kita geser mouse-nya sesuai dengan area yang kita inginkan. Jadi ini biasa cocok kalau kita misalkan seleksi menggunakan, bukan mouse ya, misalkan menggunakan mouse pen. Jadi yang kayak bolpen gitu. Nah, ini cocok, bisa digunakan ya. Atau misalkan kita mau seleksi rambutnya orang nih, tapi seleksinya di luar area, bisa menggunakan ini dengan cara cepat seperti set. Nah, gitu ya misalkan ya. Oke, ini nanti dipakai pada saat apa? Tadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Next, berikutnya. Yang kedua adalah polygonal lasso tool. Ini yang nomor 2. Polygonal lasso tool. Nah, ini cara kerjanya berbeda sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi kliknya cuma sekali. Oke. Kalau ini kliknya berulang-ulang kali. Berdasarkan area yang teman-teman inginkan. Contoh. Seperti ini ya. Saya mulai ya. Klik. Saya geser. Klik. 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 Dan seterusnya. Oke. Jadi caranya klik-klik teman tarik. Sesuai dengan panjangnya. Klik lagi. Paham? Jadi, kalau teman-teman ingin mendapatkan, misalkan ingin menyeleksi jeruk semua ini dengan sempurna, maka teman-teman jangan terlalu jauh. Misalkan begini ya, saya klik di sini, kemudian saya terlalu jauh nih. Sini, 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 kemudian saya pertemukan. Coba kita pertemukan, klik 2 kali, saya delete. Nanti hasilnya gini, patah-patah. Ya, jadi kalau membuat lingkaran, ternyata dia bukan patah, istilahnya apa itu? Dia kayak sempal-sempal gitu. Ya, jadi nggak lekukannya nggak kelihatan ya. Kalau mau kelihatan lekukannya biar sempurna, teman-teman bisa gunakan titik yang jaraknya dekat. Contoh seperti ini, saya perbesar dulu. Nah, di sini klik ya. Klik ya, pelan-pelan klik. Jadi jaraknya dikit-dikit aja, klik, klik. Nah, makanya orang bilang seorang desainer itu dibutuhkan kesabaran tingkat dewa. Betul, ya. Sabar adalah modal awal. Oke? Nah, makanya kalau kalian dapat pasangan orang desainer itu beruntung sekali karena mereka itu sabar dalam menghadapi semua masalah yang ada di muka bumi ini karena sudah terbiasa dengan mendesain. Oke? Itu untuk poligonal teman-teman. Caranya klik-klik-klik ya. Berikutnya saya kasih yang ketiga. Yang ketiga ini namanya apa ya? Kita klik kiri tahan, magnetic lasso tool. Nah, ini beda lagi perlakuannya teman-teman. Kalau tadi klik-klik-klik-klik, nah kalau ini kliknya cuma sekali. Hampir sama dengan lasso tool, cuma kalau lasso tool itu kan harus klik kirinya ditahan, toh. Tapi kalau ini kliknya cuma sekali, lepas klik kiri, baru kita tinggal geser sesuai dengan arah yang kita inginkan. Jadi ini paling enak sebenarnya ya. Dengan catatan, antara objek yang diseleksi dengan background itu harus warnanya berbeda. Misalkan hitam putih, ya, kuning putih masih berbeda. Jangan warnanya background-nya putih, tapi objeknya abu-abu mendekati putih. Ini nggak bisa dipakai. Ya, dia akan bingung seleksinya. Karena apa? Sifatnya adalah menyeleksi warna yang kontras dengan antara background dengan objek. Contoh begini langsung aja. Nggak usah terlalu bertele-tele. Klik 1 kali di titik ini.
Klikirnya lepas saja, kliknya lepas. Selanjutnya apa? Teman-teman tinggal pegang mouse-nya lagi, geser mouse-nya sesuai dengan bentuk objeknya. Wow, cepat banget teman-teman ya. Ini saya tidak percepat ya, ini saya tidak percepat di komputer ya. Nah, begitu ya. Oke, dan seterusnya teman-teman tinggal geser terus pertemukan di titik awal. Klik. Begitu ya, baru bisa dihapus kamu dikat, terserah teman-teman. Paham ya? Itu untuk poligonal. Nanti teman-teman bisa lihat dulu video ini, kemudian dicoba langsung di komputernya atau di laptopnya masing-masing ya, sambil menyimak. Oke, itu udah selesai ya, 3 aja. Berikutnya yang tools yang keempat, ya ini kita coba klik kiri tahan. Ada 2 nih. Ada Quick Selection Tool, ada Magic Wand Tool. Kita coba yang Magic Wand Tool dulu. Magic Wand Tool. Magic berarti ini adalah tongkat ajaib. Kok bisa dikatakan tongkat ajaib? Memang ajaib teman-teman. Coba ya saya perkecil. Sekarang begini, kita mau tongkat ini menyentuh warna putih background. Ketika saya klik di background warna putih, apa yang terjadi? Dia akan menyeleksi semua area yang mengandung unsur warna putih. Jadi kalau misalkan objek dengan background yang solid kayak putih, biru, biru semua tanpa ada gradasi, maka gampang pakai cara ini. Tinggal apa? Hapus deh. Maka terpisah dengan background-nya. Paham? Magic Wand Tool. Ingat, ini dipakai kalau warnanya solid. Solid itu artinya merah-merah semua, putih-putih semua. Nggak ada gradasi. Gradasi itu apa? Misalkan antara merah dengan kuning disatuin. Nah, itu namanya gradasi. Oke? Saya Ctrl Z. Kita coba ulangi ya. Magic Wand Tool. Kemudian kita ingin menseleksi warna jeruknya. Kita coba klik. Ya, begitu. Pak, ini kok kalau kliknya tidak terseleksi semua kayak boncel-boncel. Ya, karena teman-teman, kalau kita perhatikan kuning orange-nya jeruk ini kan tidak semua orange-nya sama. Ada yang orange rada ke kuning-kuningan, ada orange yang gelap, ada orange yang terang. Jadi, ketika teman-teman klik di bagian orange yang terang, maka dia hanya menyeleksi di bagian orange yang terang. Ini adalah gini, orange yang terang mendekati putih, nggak terseleksi. Iya, karena teman-teman kliknya tadi kan di orange terang mendekati warna kuning. Seperti itu. Paham, teman-teman? Jadi, ini bisa berlaku kalau warnanya solid, sedangkan si jeruk ini mendekati warna gradiasi. Paham ya? Oke. Berikutnya yang kedua, ada namanya Quick Selection Tool. Nah, Quick Selection Tool ini sama seperti Magic, cuma dia bisa menyeleksi lebih dari satu. Contoh begini, saya seleksinya warna putih dulu nih, ya menggunakan ini. Saya ulangi, Quick Selection Tool. Klik kiri tahan, ya, jangan dilepas klik kirinya, baru tinggal teman-teman geser. Oke, ini lagi klik kiri tahan, geser. Jadi dia kayak apa ya, menyeleksi gitu loh. Nanti kan kalau saya hapuskan warna putihnya begini ya, kehapus ya. Tapi dengan Quick Selection Tool ini kita bisa seleksi lagi warna yang di bagian area lain. Misalkan ini kan bagian background udah terseleksi. Saya ingin bagian putih yang ada di jeruknya nih. Klik kiri. Nah, jadi dia seleksi background sama area putih pada jeruk ini. Coba kita hapus. Nah, begitu ya. Oke. Paham ya teman-teman? Oke, paham. Saya ulangi. Ctrl Z saya kembalikan, Ctrl D menghilangkan seleksi. Kemudian dalam seleksi juga teman-teman itu ada satu shortcut yang penting juga dan sering saya gunakan, yaitu ketika kita seleksi kadang-kadang kan begini teman-teman, kadang-kadang kelebihan seleksinya. Dia kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, contoh ini saya peragakan ya. Saya menggunakan tadi cara cepat tuh ini ya teman-teman, Magnetic Lasso Tool, saya geser begini. Saking semangatnya tangan saya bergeser. Iya. Oke, kemudian saya pertemukan ya, titik. Nah, ternyata kalau kita perbesar ini kan ada yang kelebihan ya teman-teman ya. Ini kelebihan harusnya kan begini. Nah, ini cara ngatesnya gimana? Berarti logikanya yang kelebihan kita kurangi. Maka kita bisa menggunakan, kalau untuk mengurangi ya, sabar. Untuk mengurangi kita bisa menggunakan ALT. Kalau untuk menambahkan kita bisa menggunakan Shift. Contoh, saya menggunakan, kan saya mengurangi nih. Tapi begini teman-teman, saya mengurangi ini juga bisa menggunakan shortcut yang lain. Maksudnya apa? Seperti ini. Tadi kan saya menggunakan di sini adalah Magic Wand Tool. Magnetic Lasso Tool. Nah, untuk mengurangi ini saya bisa menggunakan yang lain, misalkan poligonal untuk menguranginya. Pilih aja poligonal. Kemudian apa tadi shortcutnya teman-teman? ALT atau Shift? ALT ya. Tekan ALT tahan. Nanti di bagian shortcutnya teman-teman, bagian mouse-nya, kursor itu nanti ada tanda min. Kalau Shift dia ada tanda plus. Itu aja kuncinya, ya. Kita tekan ALT min. Kemudian kita klik area yang kita mau kurangi. Seperti biasa, kita menggunakan poligonal berarti mainnya klik, 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 klik. Saya sembarang aja ya, anggaplah ini rapi. Klik, kemudian kemana? Keluar sini. Yang ini mau kita hapus. Kemudian klik 2 kali. Klik, klik. Nah, jadi yang area itu sudah hilang. Sudah terhapus ya.
Sebaliknya, saya menggunakan shift. Shift tahan. Oke, tanda plus ya jadinya kan mouse-nya, kursornya. Saya klik dari sini, klik, 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 saya pertemukan. Nah, gitu. Dia menambahkan nih gunungnya. Jadi kayak gunung ya. Intinya apa? Shift menambahkan seleksi, ALT mengurangi seleksi. Karena ini penting teman-teman. Bayangin aja kalau sudah seleksi bagian badannya orang sedemikian dari atas sampai ujung jempolnya, tiba-tiba ada yang kelewatan, masa mengulang? Kan capek deh ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik ini ya. Walaupun bisa juga dengan dilakukan dengan cara hapus dulu yang sudah diseleksi, baru seleksi kembali sisa-sisanya atau dirapikan sisa-sisanya. Dalam istilah fotografi disebut dengan clean up, dalam istilah desain grafis ya disebut dengan clean up, merapikan. Oke? Begitu teman-temannya, paham ya? Oke, kita udah 2 tools nih, udah 3 nih ya. Berikutnya, ada juga namanya crop tool teman-teman. Yang di bawah ini crop tool. Crop ini biasanya saya gunakan untuk pas foto ya. Fungsinya apa? Untuk nge-crop sama ya. Kita dulu klik crop tool, kemudian kita geser gini ya. Ya ini untuk nge-crop ya. Bisa untuk lebar nih. Kalau udah di enter. Ya begitu jadi tercrop ya. Kanvasnya juga tercrop ya. Oke, kita ulangi. Itu crop. Jadi ini dipakai biasa untuk pas foto. Jadi kalau nggak butuh ya nggak usah dipakai ya. Nah, berikutnya yang paling sering saya gunakan ya, untuk khusus objek yang melengkung-melengkung, cembung-cembung, cekung-cekung. Nah, itu saya menggunakan ini teman-teman, namanya pen tool. Gambar shortcut-nya seperti bolpen. Paling atas nih ya, pen tool. Oke, cara kerjanya sangat unik ya. Dia sama seperti poligonal, cuma ini harus ditarik-tarik. Mungkin teman-teman yang pernah belajar Corel tahu ya, kalau di Corel itu kan ingin membuat lengkungan kan klik satu, kemudian klik lagi di titik berikutnya baru kita lengkungkan ya kan. Sama halnya seperti ini, cuma sedikit perlakuannya agak berbeda di bagian ini teman-teman. Langsung aja kita praktekkan. Saya ingin buat melengkung seperti ini, deh dari sini sampai sini aja. Jadi caranya gimana? Saya klik di titik pertama. Saya perbesar aja dulu teman-teman, karena mata saya agak rabun. Oke, klik di sini satu kali, nggak usah digeser-geser. Yang kedua, klikkan di sini ya teman-teman. Klik kiri tahan. Nah, teman-teman bisa begini, bisa lengkung ke atas, begitu. Ini lengkung ke bawah, atau sambil ditarik set ke atas sesuai dengan arahnya. Ya, saya ulangi ya. Klik di sini, ini ke bawah. Klik kiri, lengkungkan ke depan, klik kiri, cembungkan. Gini. Jadi ini lebih enak teman-teman. Ini kalau belum biasa emang agak-agak rancu ya. Agak sulit ya gitu ya. Karena belum terbiasa, teman-teman kalau udah biasa asik kok. Jadi konsepnya gimana? Klik satu, klik kedua sambil ditarik ke depan, sambil digeser arahnya kemana? Ke bawah apa ke atas lengkungannya gitu. Ya kalau pakai ini insya Allah kalau seleksinya pasti akan rapi. Ini khusus untuk objek yang banyak lengkungan-lengkungannya. Contoh kayak kulit jeruk. Nah, itu pakai ini cocok. Terus enaknya apa lagi? Kalau capek kita bisa tinggal nih. Nah, ini nih saya tinggal nih, minum dulu, minum kopi ya. Minum kopi seperti ini. Boleh ya. Kalau udah minum kopi enak, lanjut lagi nih. Seleksi lagi ya toh. Seleksi lagi toh. Ingat, jangan ditarik lurus ya. Jadi klik kiri, tahan, arahkan ke depan, dan arahkan ke atas atau ke bawah sesuai dengan lengkungannya. Jangan tarik ke depan langsung ya. Maksudnya klik satu, klik dua lurus tanpa ditarik ke atas ke bawah. Nanti hasilnya apa? Yo kayak itu potongan petal itu ya, petal. Jadi dia kayak lurus-lurus gitu nggak bagus ya. Nah, anggapan udah selesai. Gimana caranya? Misalkan begini nih, sampai sini. Cara pertemukannya gimana? Pertemukanlah titik akhir dengan titik pertama. Jadi tadi kan titik pertama di sini kan, saya klik. Nah, dia ketemu. Berikutnya dia belum terseleksi teman-teman. Jadi setelah ketemu seperti ini ya, cara berikutnya klik kanan pilih make selection. Tulisannya make selection. Klik. Nah, feedernya tinggal teman-teman tentukan. Tadi kalau 0 berarti potongannya kasar. Kalau dikasih angka lebih besar maka dia halus. Ya udah kita kasih 0 aja nih. Kemudian oke. Udah dia terseleksi ya. Berikutnya apa? Udah tinggal dipotong kayak mau di-cut terserah teman-teman. Paham? Nah, itu teman-teman ya. Berikutnya ada lagi nggak? Ada teman-teman. Tapi ini bukan seleksi ya. Ini temanya kayak hapus-hapus gambar gitu. Di bagian menu mana ini teman-teman? Ada namanya eraser. Gambarnya kayak strip, kayak penghapus. Ya, ada 3 di sini teman-teman malah. Ya, berikutnya kita coba dulu ya. Eraser yang paling atas, eraser tool. Fungsinya apa? Ya menghapus toh ya. Tapi yang dihapus itu seperti ini. Set gitu. Jadi coba perhatikan teman-teman, saya hapus ya.
Ini kan ada bundaran ya. Ada bundaran ini kalau dalam istilah Photoshop disebut dengan brush, bacanya brush. Ya, tulisannya brush, bacanya brush, ya brush tool. Seperti makeup toh ngebrush gitulah, ya. Nah, ini ukuran lingkarannya ini bisa kita kecilin, kita besarin. Caranya gimana? Teman-teman tekan kurung kurawal tutup di sampingnya P di keyboard, kurung kurawal tutup. Coba tekan sekali, memperkecil. Tekan lagi, kecil, ya kan? Kalau sorry, tadi buka ya, kurung kurawal buka di sampingnya P untuk memperkecil. Kurung kurawal tutup sebelahnya untuk memperbesar. Ditekan-tekan terus semakin besar. Paham ya? Itu kasih besar, namanya dalam istilah namanya adalah diameter brush ya. Oke, kemudian kalau kita klik kanan, teman-teman ada pilihan nih. Di bagian general brush, ini kan banyak nih, ini tipe-tipe brush. Ada sampai water splash ya. Water splash ini nggak ada, ini bawaan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan punya brush downloadan, nanti teman-teman yang ikuti channel saya ini kan ada video cara membuat digital imaging, ada efek splash air ya, percikan air. Nah, itu nanti biasanya teman-teman nggak ada tuh di sini kalau baru install. Tapi kalau udah kalau belum ada ya harus diinstal dulu. Caranya gimana? Pertama ya, ini saya kasih demokan aja ya teman-teman ya. Download dulu brushnya. Misalkan di sini saya sudah download nih namanya water splash. Nah, biasa ekstensi file belakangnya adalah .abr. .abr itu berarti untuk brush. Nah, kita taruh di sini ya. Cara panggilnya gimana? Begini teman-teman, klik kanan, klik gerigi, pilih import brush. Ya, udah tinggal cari aja posisinya brush, kemudian load ya. Dia akan masuk, nanti masuk ke sini. Nah, nih. Nah, ini tipe-tipe brush. Bentuknya akan berbeda, bukan lingkaran lagi tapi bentuknya sudah aneh kayak begini. Ya, splash. Oke. Nah, untuk kasus ini yang kita mau coba menu eraser tool, kita gunakan brush yang standar ya, general brush. Dan kita pilih, ada dua pilihan teman, ada yang soft, ada round. Soft artinya begini, halus, ya namanya juga soft ya, halus gini. Saya perkecil dulu. Oke, opacity-nya saya kasih 100%, flow-nya 100, kemudian smoothing-nya 25 atau 10 boleh. Begini hasilnya teman-teman. Set. Ini yang menggunakan soft. Kita klik kanan, kita menggunakan hard. Hard artinya kasar. Ini sama dengan feeder. Ini yang feeder ada angka di atas 0, kalau yang ini feedernya 0. Kasar. Beda kan teman-teman? Jadi sesuaikan. Oke? Nah, ini sudah fungsinya eraser, menghapus jeruk ini. Oke? Kayak stip menghapus. Paham? Next. Kita kembalikan. Ini nggak ada seleksian. Kemudian yang kedua nih ada namanya background eraser. Nah, ini penting nih. Ini bagus menurut saya. Ini membantu banget ketika teman-teman kerja menggunakan pas foto. Contoh, mau ganti background biru jadi merah. Ya, bisa menggunakan Magic Wand Tool bisa, tapi kalau menggunakan ini lebih simple. Contoh begini teman-teman. Ini kalau kita lihat lingkaran diameter itu kan lingkarannya brush itu di tengah-tengah ada kayak tanda plus teman-teman, ya. Kita perbesar. Maaf. Ada tanda plus. Bagian tengah lingkaran brushnya. Artinya apa? Ketika bagian tengah, titik tengah brushnya ini kita klik warna putih, maka yang dihapus ya unsur yang berwarna putih. Sedangkan jeruk yang bagian dalam ini terhapus teman. Tidak kehapus, lihat coba bayangkan. Coba bukan bayangkan, coba lihat maksud saya. Putihnya kehapus, tapi jeruknya nggak kehapus. Kenapa? Karena bagian tengah titik brushnya ini mengarah ke bagian putih. Contoh nih, saya klik bagian orange, saya klik. Ya udah, orange-nya kehapus, yang lainnya enggak. Nah, ini bagus sekali teman-teman. Terutama misalkan untuk seleksi rambut, ya kan? Misalkan rambutnya kriwil-kriwil, terus mau hapus warna birunya, sedangkan background birunya ada di antara kriwil-kriwilnya rambut. Pakai ini aja. Pilih yang warna birunya, dia nggak akan menghapus unsur warna hitam rambut. Nah, ini penting, ya. Ini kalau menurut saya penting banget, maksudnya berguna banget untuk pas foto. Kalau cuma 1, 2, 3 foto, oke lah pakai yang canggih-canggih, bersih. Tapi kalau kayak sekolah saya ya, ada 300 foto, 400 foto siswa harus diedit. Walaupun kita sudah menggunakan lighting pada saat fotografinya, pada saat kita foto ya, menggunakan lighting yang pas, tetap saja itu tidak akan rata, dia punya background biru, mau nggak mau diedit. Ya, saya rasa siapapun fotografernya pasti tetap diedit itu ya. Silakan diisi kolom komentar kalau tidak suka. Ya, saya sendiri pengalaman ya tetap diedit biar hasilnya lebih bagus ya kan. Kalau kita mengandalkan komposisi lighting yang pas, kadang-kadang ada yang terang, ada yang gelap di bagian backgroundnya walaupun tidak kelihatan. Tapi kalau kita yang mata-mata desain nih udah peka ya, mana yang over dari highlight-nya itu pasti akan kelihatan. Oke, dan terlalu panjang. Next ya. Berikutnya itu yang tadi background eraser. Berikutnya ada Magic Eraser Tool. Ini sama seperti ini teman-teman.
Magic Wand Tool, sama-sama Magic. Cuma kalau yang eraser ini Magic Eraser Tool, dia kalau tadi kan Magic Wand Tool kan menyeleksi ya, ada kayak putih apa? Ada garis seleksinya. Kalau ini enggak, dia langsung kita klik putih, langsung dihapus tuh. Nggak main-main dia. Nggak ada seleksinya, langsung dihapus warna putih. Itu kalau menggunakan Magic Eraser Tool. Tapi kalau menggunakan Magic Wand Tool, kita coba ulangi ya. Magic Wand Tool kita klik, masih diseleksi bro. Nah, dia nawari kamu mau diapain, mau delete apa di-cut gitu kan. Jadi kerjanya 2 kali, klik, eksekusi. Tapi kalau yang tadi, saya ulangi ya, yang namanya Magic Eraser Tool, diklik langsung hilang bro. Cuma 1 kali klik hilang, nggak ngeklik, nggak ngedelete lagi. Ya begitu ya teman-teman ya. Paham sampai di sini? Paham harusnya ya. Oke, next berikutnya. Apalagi yang mau saya jelaskan? Yaitu ada salah satu tools teman-teman. Ini saya perkecil dulu ya. Di sini saya hilangkan dulu. Saya fokus ke layar City nih. City. Nah, ada salah satu tools yang di versi 2000 Photoshop yang versi 2000 ya, 2000 ke atas, itu ada fungsi tools yang untuk menyeleksi objek. Objek itu kan bisa manusia, hewan, buah dan sebagainya. Tanpa kita menggunakan yang lain. Jadi maksudnya begini, kita klik itu langsung dia otomatis menyeleksi objeknya. Ya, saya kasih contoh nih, jeruk aja. Saya ingin menyeleksi jeruknya nih. Select, kemudian pilih subjek atau subjek. Tunggu. Agak lama bro. Ya, tergantung laptop dan komputer PC-mu bro. Kalau punya saya segini, agak lama. Ya, ibaratnya dia menyeleksi. Tuh lihat teman-teman, langsung diseleksi. Nah, kalau saya mau hapus ya tinggal pilih aja, gitu ta. Wah, kok yang kehapus buahnya? Iya, karena diseleksikan jeruknya bro, jeruknya. Jadi yang kalau kita delete yang kehapus ya jeruk, karena dia menyeleksi objek jeruk. Kalau teman-teman mau hapus backgroundnya, ya gampang toh, tinggal di apa? Select inverse, mana dia nih? Inverse atau Shift Control Shift I. Jadi artinya apa? Tadi kan dia seleksi jeruk, backgroundnya nggak diseleksi. Nanti dibalik. Jeruknya nggak diseleksi, backgroundnya diseleksi. Jadi kalau saya tekan delete, nah kebalik bro, ya kan? Yang kehapus adalah backgroundnya, jeruknya dipertahankan. Paham ya? Gampang kan? Ya. Tapi ingat bro, ini khusus untuk objek yang istilahnya apa ya? POI dalam fotografi atau fokusnya itu kontras. Misalkan ini ada foto nih, ini saya hilangkan dulu nih, ada foto ya. Ada Mbak Siti tapi backgroundnya bokeh atau blur. Nah, itu bisa bro. Tapi kalau misalkan warnanya mendekati baju kalian, hijab kalian, wah itu agak sulit. Dia agak bingung. Nah kita coba nih sekarang Siti-nya kita seleksi ya. Select. Kemudian subjek. Coba kita lihat. Apakah dia bisa menyeleksi Mbak Siti? Bisa bro. Lihat ini hasilnya bro. Langsung terseleksi bro. Sih ini ya bagus ya. Cuma kadang-kadang nggak rapi bro. Jadi kalian harus lihat bebek lagi ya. Tapi ini lumayan rapi sih ini. Gitu daripada kita pakai yang tadi ya. Ini boleh. Tapi ingat ya. Antara objek harus kontras warnanya. Oke, bagus kok bro. Bagus ini, bagus. Iya kan? Nah, nih. Tinggal dipilih bro. Kalau mau dihilangkan backgroundnya gimana tadi bro caranya? Ini kalau saya delete, yang hilang kan objeknya. Kok di delete ada begini bro? Jangan khawatir. Ini artinya apa? Bro punya layer ini, teman-teman punya layer ini belum sempurna. Artinya apa? Ada kayak kotak kecil di sini. Intinya begini, klik kanan, rasterize layer, udah sempurna, baru bisa dihapus bro. Paham? Nah ingat, ini yang dihapus objeknya. Kalau mau dihapus backgroundnya gimana? Dibalik, select inverse, backgroundnya yang kehapus, oke? Atau biasanya kalau orang canggih-canggih gitu kan, setelah begini ya saya ulangi, objeknya ini dia klik di sini masking, yang sebelah ini bro, ya masking klik. Itu juga bisa. Nah, ini ada yang tahu nggak nih masking apa? Masking itu adalah teknik Photoshop kalau hitam dihapus, kalau putih dikembalikan. Ini juga penting bro masking ini. Kalian harus paham. Atau saya jelaskan sekalian ya teman-teman seperti ini. Contoh ini kan udah masking nih. Contohnya layar masking itu kalau misalkan layarnya Siti ada 2 nih. Ini layar utama yang defaultnya ini adalah layar masking yang ada warna putih sama hitam. Nah, kalian perhatikan di sini ada warna hitam dan putih. Hitam berarti menghapus, putih berarti mengembalikan. Kita buktikan. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan brush untuk dia punya osok-osoknya ya. Pakai brush ini. Brush, klik. Oke, ini kan kita pilih tadi yang general aja ya. Jangan yang pakai percikan-percikan ini. Ini misalkan kita pilih yang soft aja deh, yang soft aja ya. Kita buktikan bro, kita menggunakan hitam di atas berarti menghapus, jidatnya kita hapus. Tuh, kehapus bro.
Tapi bagusnya masking bisa dikembalikan. Karena dia nggak menghapus permanen, tapi dia sebenarnya menghidden. Gimana cara kembalikannya? Yang hitam ini bro ganti dengan warna putih. Nah, dikembalikan bro. Ininya juga, apa itu bro? Background ini kembalikan ini. Ya, background belakang bisa kembali. Tadi karena kita masking lah awalnya. Begitu. Jadi saran saya begini bro. Kalau menyeleksi objek-objek apapun, kalian pastikan menggunakan masking aja. Karena begini bro, pengalaman saya ya, ini pengalaman. Ketika saya mendesain, dia sudah setuju bro. Tapi 4 hari kemudian dia minta ganti. Ya, baru kalau yang dia minta ganti itu di bagian objek, misalkan kita seleksi orang nih. Kita tidak menggunakan masking, kita menggunakan polygon dan lain sebagainya, kita hapus. Tiba-tiba dia bilang begini, "Bro, tolong bisa dikembalikan ini Kak, dia punya bagian tas itu kelihatan." Padahal kita sudah potong. Nah, mau nggak mau kita seleksi lagi dari awal kan Bro, cari gambar aslinya kita seleksi lagi. Tapi kalau dengan menggunakan masking kan enak Bro, tinggal kosok-kosok aja warna putih dia bisa kembali. Itu pengalaman saya, ya. Selanjutnya terserah kalian, tapi baiknya belajarlah dari orang yang sudah berpengalaman, yang punya pengalaman lebih, karena lebih oke orang belajar teori daripada belajar pengalaman, ya lebih bagus dari pengalaman ya, pengalaman bekerja atau hidup itu lebih penting buat kita. Paham ya? Oke, Bro. Apalagi kira-kira seleksi dalam Photoshop? Saya rasa cukup ya, seperti ini aja. Seleksinya Bro, ini aja udah cukup ya. Nanti lainnya kalau misalkan mau seleksi rambut yang jabrik-jabrik gimana itu nanti di video yang berbeda karena ini bakalan panjang nanti ini durasinya. Bro, kalian teman-teman, adik-adik, anak-anakku yang nonton video ini, siswa-siswaku, kapan sih menggunakan tools itu? Jangan dipakai semua pada saat mendesain. Pilihlah yang cocok buat kalian, yang situasi karakter gambarnya itu kira-kira disesuaikan dengan tools-tools yang tadi, yang cara kerjanya seperti tadi ya. Jadi nggak semua, sesuaikan aja. Kalau yang misalkan background-nya antara background dengan objeknya itu berlawanan, kontras banget, pengen dihilangkan, warnanya solid background-nya, gunakan Magic Wand Tool. Atau tadi Magic Eraser Tool, begitu ya. Atau menggunakan masking, terserah kalian. Pokoknya intinya bebas deh. Intinya orang desain itu cepat, pertama. Yang kedua adalah rapi. Cepat dan rapi ya. Silakan kalian pilih mana yang kalian inginkan. Oke, saya rasa cukup sekian aja video ini karena ini udah terlalu panjang. Tadi rencananya mau bahas tentang tools-tools seleksi di Photoshop, tapi sampai dari awal ya, dari basic kanvas tadi, ukuran, sampai tadi kita bahas masking segala. Oke, nggak apa-apa. Nanti silakan teman-teman simak lagi video ini. Kalau kurang jelas diulang-ulang nggak apa-apa. Karena itu juga akan menimbulkan kebahagiaan buat saya karena saya mendapatkan viewers tambahan ya. Oke, jangan lupa di-subscribe channelnya, di-share ke teman-teman yang membutuhkan, yang ingin belajar desain dari basic ya. Kemudian di-like tentunya, di-subscribe tadi ya, loncengnya juga teman-teman jangan lupa. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.